Kisah seorang sahabat yang sangat merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat merindukannya dan begitu pun juga dengan dia. Ini adalah kisah kerinduan seorang Bilal bin Rabah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, membuat Bilal bin Rabah tidak sanggup lagi untuk mengumandangkan azan. Maka Bilal bin Rabah pun meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bilal berkata, wahai Khalifah, izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Lalu Abu Bakar pun bertanya, tidak bisa wahai Bilal, aku tidak mungkin menurunkan seseorang yang telah ditinggikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal berucap lagi, izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan wahai Khalifah. Lalu Abu Bakar pun berkata, apa alasanmu wahai Bilal? Lalu Bilal pun melemparkan pandangannya ke arah menara dan ke makam Rasulullah SAW. Melihat lagi ke arah menara, dan Bilal berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, setiap hari di saat menjelang waktu sholat, aku selalu datang ke rumah Rasulullah dan aku berkata, Rasul waktu sholat. Atau Rasul yang gantian datang ke rumahku dan Rasul berkata, Bilal waktu sholat. Dan kami berdua pun bersama-sama untuk menuju ke masjid. Dan aku naik ke atas menara. Dan sebelum aku mengumandangkan azan, aku melihat dulu wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kulakukan sehari 5 kali. Dan itu berulang-ulang setiap kali. Dan sekarang sudah tidak ada lagi Rasulullah. Bagaimana bisa aku mengumandangkan azan lagi tanpa ada Rasulullah di sisiku wahai Khalifah? Kata Bilal yang sudah tidak sanggup lagi untuk menahan air mata. Lalu Abu Bakar pun akhirnya mulai meneteskan air matanya dan mengizinkan Bilal untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Maka Bilal pun akhirnya pergi ke Syam karena tidak sanggup lagi untuk berada di Madinah. Berbulan-bulan lamanya Bilal berada di Syam dan pada suatu malam Bilal bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, Bilal, alangkah keringnya hatimu wahai Bilal, alangkah gersangnya hatimu wahai Bilal. Sudah lama kau tidak mengunjungiku, sudah lama kau tidak bertemu denganku. Tidak ada rasa rindu di hatimu terhadapku wahai Bilal. Lalu Bilal pun akhirnya terbangun dan dia bercucurkan oleh air mata. Lalu Bilal pun akhirnya menangis dengan sekencang-kencangnya. Lalu para saudara-saudara Bilal pun berkata, ada apa denganmu ini wahai Bilal? Kenapa engkau ini wahai Bilal? Lalu Bilal pun berkata kepada saudara-saudaranya, wahai saudara-saudaraku, aku bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mimpiku. Aku takut kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkanku. Dia berkata betapa keringnya hatiku, betapa matinya hatiku karena sudah lama tidak bertemu dengannya. Aku takut wahai saudara-saudaraku kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkanku. Lalu saudara Bilal pun berkata, mungkin sudah saatnya untuk kau berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu akhirnya Bilal pun mengambil untanya, lalu memacu untanya untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Perjalanan Bilal menuju ke Madinah, ia menembus siang dan malam, dan ia menembus panas dan dingin. Dengan tak disangka-sangka bercucurlah air mata Bilal di sepanjang perjalanan karena rindunya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah Bilal mulai mendekati Madinah, Bilal melihat bukit-bukit Madinah. Lalu semakin berderailah air mata Bilal. Lalu setelah Bilal sampai di gerbang Madinah, Bilal melihat di sudut-sudut kota Madinah terdapat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Bilal melihat bangunan-bangunan di kota Madinah, terdapat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
salat di sana. Terdapat kenangan Rasulullah SAW di setiap tempat di Madinah dan membuat Bilal semakin kencang dalam tangis. Lalu setelah Bilal sampai di makam Rasulullah SAW, ia bersimpuh dengan suara yang parau dan lirih. Ia berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kata Bilal. Bilal tak sanggup untuk menahan air matanya karena rindunya terhadap Rasulullah SAW yang begitu besar. Lalu tiba-tiba datang seseorang menepuk pundak Bilal dan berkata, Bilal, kau sudah kembali ke sini wahai Bilal. Lalu Bilal pun menoleh, dan ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Bilal pun memeluk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan sangat kencang. Di samping Abu Bakar ada Umar, dan Bilal berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku takut wahai Abu Bakar. Aku bertemu dengan Rasulullah SAW di mimpiku. Ia mengatakan betapa keringnya hatiku, betapa matinya hatiku karena sudah lama tidak pernah bertemu dengannya. Aku takut wahai Khalifah bahwa Rasulullah SAW telah meninggalkanku. Kata Bilal yang sudah tidak sanggup lagi untuk membendung air mata. Lalu Bilal pun akhirnya menyeka air matanya, dan Abu Bakar As-Siddiq pun mulai untuk menenangkan. Abu Bakar As-Siddiq berkata, Bilal, air mata yang jatuh karena rindu terhadap Rasulullah SAW tidak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Bilal, kau adalah orang yang tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Lalu Bilal berkata, aku takut wahai Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun berkata, Bilal, azanlah lagi wahai Bilal, azanlah wahai Bilal. Tidak, aku tidak akan pernah sanggup untuk melakukan itu. Lalu tiba-tiba datang dua orang anak menghampiri Bilal. Dialah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mereka berdua pun berkata, wahai kakek Bilal, kami cucu-cucu Rasulullah. Azanlah lagi wahai Bilal, kakek Bilal, betapa kami rindu mendengar suaramu kakek Bilal. Lalu Bilal pun melihat wajah Hasan yang sangat mirip dengan Rasulullah, menatap kaki Husain yang sangat mirip dengan Rasulullah. Lalu Bilal pun memeluk kedua anak itu, dan dari kedua anak itu tercium wangi Rasulullah SAW. Lalu Bilal pun akhirnya berkata, baik, aku akan mencoba untuk melakukan azan lagi. Waktu subuh pun akhirnya tiba. Semua orang yang berada di kota Madinah bersama-sama untuk menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Lalu orang-orang hitam ini pun mulai memecah barisan dan mereka mulai melihat Bilal. Bilal pun akhirnya naik ke atas menara dan dia mencoba untuk melemparkan pandangannya ke bawah karena biasanya ada Rasulullah SAW di sana. Lalu bahu Bilal pun langsung bergetar. Bilal sebenarnya tidak sanggup untuk melakukan ini. Lalu dia pun memulai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan suara yang bergemetar. Lalu apa yang terjadi? Semua orang yang ada di dalam masjid bergemuruh dalam tangisnya. Mereka begitu rendah dengan Rasulullah SAW, dan suara Bilal mengingatkan mereka tentang Rasulullah SAW. Lalu Bilal pun melanjutkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu semua ibu-ibu yang berada di Madinah berbondong-bondong untuk menuju ke masjid. Mereka bertanya, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah bangkit kembali? Apakah Rasulullah datang kembali? Suara Bilal mengingatkan mereka tentang Rasulullah SAW. Tidak, Bilal, Rasulullah tidak bangkit kembali. Rasulullah tidak datang kembali. Rasulullah telah wafat. Ini hanyalah suara Bilal saja. Lalu Bilal pun akhirnya melanjutkan azan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Lalu Bilal pun akhirnya jatuh pingsan. Bilal tidak sanggup untuk mengucapkan nama Rasulullah SAW. Setelah Bilal pun terbangun dari pingsannya, Bilal berkata, lanjutkanlah azan, aku tidak kuat. Lanjutkanlah azan, aku tidak tahan.
Kisah kerinduan seorang Bilal ini mendatangkan pembelajaran yang sangat luar biasa bagi kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada para sahabat-sahabatnya bahwa dia merindukan para saudara-saudaranya. Lalu para sahabat-sahabat Rasulullah pun berkata, kamilah saudara-saudaramu wahai Rasul. Apakah maksudmu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah pun akhirnya berkata, kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi aku merindukan para saudara-saudaraku. Lalu para sahabat-sahabat Rasulullah pun akhirnya mulai bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Orang yang tidak pernah melihat wajahku, orang yang tidak pernah melihat diriku, tapi mereka patuh, mereka beriman, dan mereka melakukan apa yang kulakukan, dan mereka melakukan apa yang aku katakan, dan aku merindukan mereka. Siapakah itu? Kita adalah orang yang ditunggu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di telaganya Rasul. Kita adalah orang yang sangat dicintai dan dirindui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana dengan perkataan ini? Bagaimanakah dengan lisan ini? Apakah kita senantiasa untuk bersolawat? Bagaimana dengan apa yang kita lakukan saat ini? Apakah diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kisah dari kerinduan seorang Bilal bin Rabah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita